Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini Kamis 21 September 2023. Kita akan mendokumentasikan ya kegiatan rempes pelepah dan basmi anak kayu menggunakan chainsaw. Inilah kegiatan kita ya pagi hari ini. Kita membasmi anak kayu yang ada di kebun kelapa sawit ya. Itu anak kayu itu adalah saingan ya dari pohon kelapa sawit untuk mendapatkan unsur hara ya, makanya harus kita basmi. Dan pernah saya di komen di video sebelumnya kenapa harus ditebang kayunya ya, karena memang tumbuhnya itu di tengah kebun kelapa sawit. Ketika dia tumbuhnya di hutan atau bukan di tengah kebun kelapa sawit, bisa saja pohon ini kita pelihara ya, kita lestarikan. Tetapi karena dia tumbuh di kebun kelapa sawit dan tanaman utama di perkebunan ini, di kebun ini adalah kelapa sawit, maka walaupun bermanfaat seperti contohnya pisang ya kan, singkong misalnya, tapi ketika di sela-sela tanaman sawit harus dibasmi karena dianggap gulma ya. Ini tinggi anak sawitnya, anak kayunya sudah lebih tinggi dari pohon kelapa sawitnya ya. Nah, ini kita basmi supaya mati dan tidak menjadi saingan pohon kelapa sawit untuk mendapatkan haranya ya. Inilah operator kita ya, mulai beraksi. Oke, untuk menebang anak kayunya ya, wow ya, roboh akhirnya. Nah, kita bersihkan dahan-dahannya agar mudah dirapikan, karena ini roboh ke jalan ya, jalan produksi tempat muat TBS ya, tandan buah segar kelapa sawit itu ya. Kita rapikan supaya bisa ranting-ranting yang sudah dipotong itu kita letakkan di pinggir jalan agar tidak menghambat produksinya ya. Inilah kebun sawitnya penampakannya ya. Oke, ini anak kayu yang kedua ya. Tadi bisa lihat sudah bersandar ke pokok kelapa sawitnya ya. Akan kita basmi juga supaya tadi tidak menjadi saingan dari pohon kelapa sawit itu atau pokok kelapa sawit itu untuk mendapatkan unsur hara ya. Ini para mandor yang mengawasi ya. Ini operatornya udah beraksi memotong yang yang kedua ya, anak kayu yang kedua. Memang idealnya ketika perkebunan kelapa sawit itu kita tanam atau kita mulai ya, semua gulma ya harus kita basmi ya. Semua gulma harus kita basmi agar tidak menjadi saingan dari tanaman kelapa sawit yang kita tanam seperti itu ya. Dan juga ada juga gulma lunak ya. Kalau gulma lunak ya itu tidak kita basmi ya, rumput-rumput lunak itu yang berada di gawangan mati. Tetapi pada prinsipnya apapun itu ya, gulma lunak maupun gulma keras ya, bambu misalnya, anak kayu, ketika berada di piringan ya, itu tidak boleh, semua harus dibasmi seperti itu. Oke, inilah penampakannya ya, kebun kelapa sawit di sini ya. Ini adalah anak kayu yang terakhir yang akan kita basmi pagi hari ini ya. Ada beberapa orang mandor yang ikut mengawasi. Inilah dia, lumayan besar ya, lebih tinggi dari kelapa sawit yang ada. Artinya selama ini tidak pernah terawat ya, tidak pernah ditebang anak kayunya, sehingga sudah melebihi anak sawitnya, sudah melebihi tanaman kelapa sawitnya seperti itu. Oke, udah mulai beraksi. Ini adalah anak kayu yang ketiga kita basmi pada hari ini ya. Mudah-mudahan ini mati tunggulnya dan tidak menjadi saingan lagi bagi tanaman kelapa sawit untuk mendapatkan unsur hara. Oke ya, kita lihat bersama
masih besar ini diameternya bisa sudah 40 sampai 60 cm lah, lebih kurang ya, yang kita perkirakan. Ya, akhirnya alhamdulillah roboh ya. Oke, tuntas 3 anak kayu kita basmi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tanaman kelapa sawitnya bisa tumbuh dengan baik. Terima kasih, sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.